Seorang psikoseks, Sky, diperankan oleh Lily Crook, berhasil memikat Chris Decker, diperankan Cameron Monaghan. Cowok kaya raya, tapi pernikahannya diambang kehancuran. Gak nyangka, harta Chris dikuras oleh Sky. Bahkan anak dan istri Chris terancam dibunuh. Bagaimana Chris menyelamatkan diri dan keluarganya? Guess it just feels so final. Well, it is final. Chris memutuskan untuk bercerai. Sementara, semua perusahaannya sudah dijual. But you didn't. The company came first. I sold the company. Jamie, yang diperankan Sasha Luz, berpesan, suatu saat dia akan menemui Chris, bersama Willow yang dilakoni Ridley Chris. Di tengah galaunya, dia bertemu seseorang di supermarket. Hey! Do you know anything about wine? I'm Chris. Sky mengaku seorang model. Sky. Setibanya di motel, Sky menatap Chris. Ragu-ragu dia nampaknya. Lantas saja, Chris tancap gas, membawa Sky ke rumahnya. Sky tentu mengagumi rumah mewah Chris. Rumah hasil jerih payahnya. Namun Chris bilang, dia sudah pensiun. Mereka menghabiskan malam itu, dengan bercinta. Sky menemui Lisa, kekasihnya, di motel itu. Betapa Lisa takut kehilangan Sky. Belum lagi Ronald, yang menagih terus biaya sewa motel. Sementara itu, Chris terbayang Willow, dan istrinya, Jamie. Mungkin di benaknya, mereka harus dilupakan. Bukankah sekarang ada Sky? Hi. Hidupnya pasti lebih berarti. Dia menawan, dia pecinta, hasrat seksualnya begitu tinggi. Chris heran, kenapa dia jatuh cinta pada Sky, hingga dia ingin mengenalnya lebih jauh. Hingga malam itu, Chris melihat mobilnya dicongkel maling. Di atas kursi roda, Sky menuntun Chris. Chris akan sendirian. Kesepian. Tak ada teman. Sementara dia sedang butuh perawatan. Tak heran, Sky menawarkan diri menjadi perawat. Perawat yang selalu memberi kehangatan. Sesaat sebelum meninggalkan Chris, Sky bertanya, bagaimana kalau dia pulang larut, sementara dia tak tahu kode akses security rumah Chris. Guess I need the codes. Sky mengemas barang-barangnya. Dia harus pindah ke rumah Chris. Don't I? Huh? Chris terbius oleh sang perawat seksi. Bahkan, telepon Jamie tak didengarnya. Esoknya, Ronald memasuki kamar Lisa. Betapa terkejutnya Ronald, melihat jasad Lisa sudah terbujur kaku. Sementara itu, Chris masih terlelap. Diam-diam, Sky mengambil ponselnya. Pihak kepolisian pun menyelidiki kematian Lisa. Menurut Ronald, mereka teman biasa. Tapi, tidak ada catatan mengenai Sky. Seperti baru tersadar, Chris mencari-cari ponselnya. Kemana ya? Seluruh rumah Chris serba canggih. Sistem security di remote dengan menggunakan ponsel. Nah, saat itulah Chris melihat TV. Dikabarkan, terjadi pembunuhan Lisa. Yang anehnya lagi, Sky baru saja tiba di rumah, membeli ayam goreng. Bukankah seorang model, seperti Sky, tak boleh mengkonsumsi makanan berlemak dan berminyak? Akhirnya, dengan gugup, Chris menyampaikan kabar di TV, tentang pembunuhan Lisa. Sky menanggapinya dengan santai, seolah tak terjadi apa-apa. Dan, yang lebih mengejutkan lagi, Sky diam-diam melakukan riset terhadap kehidupan Chris. Dengan teleskop di kamarnya, Sky dapat mengetahui seluruh aktivitas Chris, dari makan, mandi, olahraga, jam tidur hingga seluruh kekayaannya. Get the fuck out of my house! Ketika Chris mau keluar, remote diaktifkan oleh Sky. Dan, pintu pun menutup secara otomatis. Tak menyerah gitu aja, dia berusaha merebut ponsel yang dipegang Sky. Malang, Chris didorong, dan kemudian terkapar di lantai. Sorry, lover. Kembali ke Pak Tua, Ronald,
si pemilik motel. Dia memeriksa barang-barang di TKP. Sambil lalu, dia melihat teleskop dengan tripod yang berdiri kokoh. Dipandanginya, dan dijajal juga dengan mengintip dari viewfinder. Ternyata teleskop bisa merekam dengan jelas situasi di kejauhan. Chris berusaha membebaskan dirinya. Sky tak kalah sigap. Dia yang super kejam ini pun tetap hobi menyiksa Chris yang kondisinya makin mengkhawatirkan. Bahkan, mesin bor menghujam kakinya. Dari TKP, Pak Tua Ronald makin hobi main teleskop. Tak diduga, lensa teleskop merekam aksi Sky yang tengah mentransfer dana Chris ke rekeningnya. Diceritakan, Chris masih mencoba membebaskan dirinya dari Sky yang semakin leluasa menguasai dirinya. Bahkan, jika Chris tidak mau kerjasama, Sky mengancam akan membunuh Willow dan juga Jamie. Chris pun mengiba, "Jangan kau apa-apakan keluargaku." Namun, Sky sudah semakin buta. Dia berusaha menjual seluruh harta Chris. Semua barang diangkut oleh salah seorang rekan Sky. Dialah yang membuat kaki Chris terluka. Sebuah konspirasi yang apik. Diam-diam, Ronald menyelinap ke rumah Chris. Kaca jendela pun dipecahkan. Di saat yang sama, ponsel Chris yang dipegang Sky mendeteksi. Bukannya mau nolong, Ronald malah minta satu lukisan Picasso seharga $7 juta. Sementara, Sky tiba di rumah Chris. Sontak, Ronald pun mencari jalan keluar. Namun, Sky sudah menguncinya. Karena sudah terpojok, Ronald menghunus pisau dapur, mencoba menakuti Sky. Dengan sangat tenang, Sky mengikuti permainan Ronald. Di saat mereka bermain, Chris mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dengan lirik, Chris minta tolong kepada pengemudi mobil, agar segera menghubungi polisi. Namun, apa yang terjadi kemudian? Lelaki pengemudi mobil itu, ternyata ayah tiri Sky. Sky dididik untuk menipu, mengelabui, bahkan membunuh. Lambat laun, Sky dan ayah tirinya, mengetahui bahwa Chris memiliki obligasi senilai $14 juta. Untuk mencairkan dana itu, dibutuhkan sidik jari Chris. Mungkin menghadirkan Chris. Tak disangka, Jamie dan Willow tiba di kediaman Chris. Hey, the mother line thing. I get it. No hug for daddy? Chris dalam kondisi mengenaskan. Sky dan ayah tirinya bergegas, mencairkan obligasi. Sementara Chris mencari jalan keluar. Sky dan ayah tirinya tiba di rumah. Bahaya. Chris yang sudah tak berdaya, dihajar ayah tiri Sky, bertubi-tubi. Sky ikut-ikutan menodongkan senjata. Di saat yang sangat kritis, Sky salah menembak. Dengan cepat, Chris mengambil ponselnya dari genggaman Sky. Dengan ponselnya, Chris mulai mempermainkan Sky. Dia berusaha menjebak Sky. Tiba-tiba, Chris menyerang Sky. Jamie pun ikut beraksi. Namun, keduanya tak berdaya menghadapi Sky. Lantas, siapa yang membunuh Sky dalam sekali tembakan? Menjelang ajal, Sky memanggil Chris dengan lirih. Dia akhirnya mengakui, nama sebenarnya adalah Margaret. Nah, setelah harta, tahta. Wanita adalah godaan. Siapa sangka, wanita itu adalah psikoseksual. Selain menguras harta, keluarga pun dibunuhnya. Sampai jumpa di review film berikutnya.